Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Salman bisa menjumpai pemirsa pada pagi hari ini dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi Di episode yang ke-152 ini kita kedatangan tamu hebat nih teman-teman. Beliau ini Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual Unisnu Jepara, dan juga beliau salah satu yang menginisiasi event Satulan All Star. Langsung saja kepada beliau, Bapak Tristan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Salman. Gimana kabarnya, Pak? Oh, alhamdulillah baik, harus selalu baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari rumah ke sini, Pak? Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih KPI TV yang sudah mengundang saya di acara ini. Baik, Pak. Kalau boleh tahu Bapak tinggalnya di mana, Pak? Saya di Jepara, asli Jepara ya, di Desa Demaan ya, Kecamatan Jepara. Oh, iya. Di asli Jepara. Walaupun dulu pada saat studi di Solo gitu ya. Baik S1 maupun S2 di prodi DKV di UNS Solo. Gitu. Berarti emang sejak mahasiswa DKV banget. Iya, mahasiswa DKV banget ya. Dari mahasiswa sampai S2 juga DKV ya, di sini alhamdulillah mengemban amanah jadi ketua prodi DKV di Unisnu gitu. Keren. Oke, langsung ke pertanyaan saja ya Bapak. Bisa dijelaskan tentang kegiatan Satulan All Star dan bagaimana sih awal mula kegiatan ini digagas? Oke, Satulan All Star itu emang dulu awalnya emang tahun 2015 ya. Pada saat itu emang Satulan, kenapa namanya Satulan itu sebenarnya refresh kegiatan atau tugas akhir mahasiswa DKV. Yang mana tugas-tugas itu dari tugas mata kuliah saya yang kebetulan memang banyak sekali di di praktikum. Jadi saya ingin merefresh agar mahasiswa juga lebih semangat ya dalam mengarungi semester berikutnya gitu ya. Jadi mahasiswa harus kita sediakan wadah untuk memamerkan hasil karya mereka. Jadi awalnya memang itu tugas UAS ya, tugas akhir semester mahasiswa. Tapi semakin ke depan banyak yang ingin berkolaborasi gitu ya. Makanya semakin ke sini Satulan menjadi ajang pameran bagi mahasiswa tugas akhir, terus mahasiswa tugas yang punya tugas semester, dan juga HMPS yang ingin bekerja sama memamerkan karya-karya dari HMPS itu, Mas. Berarti itu pameran tuh bukan hanya buat mahasiswa tugas akhir ya? Bukan. Jadi mengkolaborasi dari mahasiswa tingkat bawah sampai mahasiswa akhir di kafe gitu. Apakah tujuan utama dari diselenggarakannya Satulan setiap tahun ini hanya pameran tugas akhir mahasiswa DKV atau ada tujuan lainnya, Pak? Jelas tugasnya emang kita ingin mengedukasi ya bahwa keilmuan DKV sebenarnya luas ya, apalagi emang zaman sekarang DKV sangat dibutuhkan dari berbagai macam lini bidang ya, baik tingkat masyarakat bawah gitu ya sampai tingkat atas gitu ya. Jadi memang kita ingin mengedukasi bahwa karya-karya DKV itu banyak sekali ya. Dari karya fotografi gitu ya, fotografi konseptual, fotografi produk gitu ya, audiovisual, film gitu ya, terus konten-konten kreator, animasi, branding, terus ilustrasi. Jadi memang sebenarnya kita ingin memberikan sebuah ruang bagi masyarakat, bagi warga Unisnu khususnya, bahwa prodi DKV nggak hanya sekedar gambar ya, tapi memang kita proses mengkonsep sebuah karya jadi karya yang masterpiece bagi mahasiswa itu seperti apa jalannya gitu, Mas. Keren. Iya. Kenapa sih kegiatan ini dinamain Satulan gitu, Pak? Atau memang ada
makna khususnya di balik nama itu, Pak? Enggak sih, 1 wulan ya tadi, karena 1 wulan itu sebenarnya kan emang 6 bulan ya, jadi bahasanya emang kita merefresh setiap kali akhir semester itu kita pengen adanya sebuah pameran gitu aja, biar mahasiswa DKV itu ya setelah membuat tugas itu dia bisa menikmati hasil karyanya dan juga bisa dinikmati oleh khalayak luas gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa gitu sebenarnya Iya, sih. benar-benar. Jadi nggak hanya apa namanya numpuk tugas di meja dosen, di ruang dosen, jadi memang dia ada kepuasan karyanya dia bisa dilihat oleh banyak orang gitu aja. Iya, benar. Biar nambah pengalaman juga ya. Iya, mahasiswa juga, Iya. betul Mas Salman. Eh, untuk gambaran umum pelaksanaan 1 ulang tahun ini, apa aja sih rangkaian acara selama 3 hari 3 malam itu, Pak? Wah, sangat apa namanya, sangat banyak ya. Kita persiapan tuh hampir 4 bulan Mas Iya, acara ini. Jadi kita apa namanya bekerja sama sama semua stakeholder dari Jepara. Kita apa namanya menghubungi Pak Bupati, DPRD, praktisi-praktisi desain di Jepara gitu ya, biar acaranya sukses. Jadi emang rangkaian acaranya sangat banyak gitu ya. Jadi itu membutuhkan sebuah konsep yang bagus agar acaranya bisa sukses, bisa dinikmati oleh semua orang dan bisa menjadi acuan atau mungkin contoh bagi pelaksanaan pameran yang sukses. Kalau kami prinsipnya seperti itu, Mas. Oh, iya, Jadi iya. emang lama sekali, jadi dari mahasiswa, terus apa namanya dari mahasiswa apa namanya yang mahasiswa aktif, terus alumni gitu ya Iya. berkontribusi semua terhadap pelaksanaan 1 bulan ini gitu. Berarti memang sangat ini Iya, ya. complicated rangkaiannya itu ya emang 3 hari itu emang kita pameran full dari awal pembukaan, ada apa namanya kirab. Ya, jadi yang kirab itu emang kita tujukan biar mahasiswa itu bangga gitu ya, kita Iya. kirap, kita apa namanya iringi dengan apa namanya musik-musik tradisional sampai ke tempat acara seperti kemarin itu gitu kan. Jadi ada kebanggaan sih mahasiswa biar di apa namanya dikasih wadah ya Iya, untuk iya. bisa apa namanya menghasilkan sebuah proses pameran yang bagus gitu. Hmm. Berarti acara 1 bulan ini bukan hanya dihandle oleh Prodi DKV ya, tapi ada juga stakeholder dari masyarakat gitu. Ya sebenarnya yang handle DKV, tapi kita ingin melibatkan Oh, masyarakat, stakeholder, pimpinan daerah gitu ya, terus yayasan, Yapinu, terus apa namanya rektor. Jadi terbukti alhamdulillah kita diberi ruang-ruang baliho ya iya. di titik-titik Jepara untuk bisa menampilkan proses atau konsep promosi kita di 1 bulan gitu Mas. Kita memang melibatkan semuanya biar tahu semuanya gitu. Kalau dulu kan di lingkup kampus, tapi kita pengen keluar gitu biar masyarakat juga tahu 1 bulan itu seperti apa gitu. Berarti event 1 bulan ini dibuka untuk umum ya? Dibuka untuk umum, betul. Dibuka untuk umum, semuanya bisa melihat gitu ya, bisa ikut berpartisipasi juga sebenarnya gitu. Oke, berarti memang mengundang kolaborator lain ya selain dari pihak Unisnu gitu. Iya, kita mengundang kayak komunitas Asta. Oh, iya. Asta itu asosiasi apa pelukis ya di Jepara juga untuk berkolaborasi. Kita juga mengundang universitas lain untuk datang. Alhamdulillah ada beberapa universitas yang datang ke acara kami kemarin. Nanti mungkin tahun depan berkolaborasi dalam hal karya yang dipamerkan gitu ya. Jadi emang kita pengen apa namanya berkolaborasi ya di 1 bulan nggak hanya tingkat prodi DKV saja di Unisnu tapi DKV di seluruh Indonesia karena kita tergabung dalam asosiasi program studi dan juga apa namanya KMDGI ya, jadi Kreasi Mahasiswa dan Grafis seluruh Indonesia. Jadi kita tergabung di sana DKV Unisnu. Mungkin akan lebih luas lagi untuk tahun depan gitu Mas. Oh, iya, iya. Selama 3 hari berjalannya event ini ada masalah atau kendala nggak Pak kira-kira? Ya, kalau kendala pasti ada ya. Makanya kita selalu apa namanya berkomunikasi terhadap semua panitia. Kita selalu menyiapkan plan A, plan B, plan C bahkan gitu ya. Terutama yang kemarin pada saat pembukaan kita ada kendala masalah cuaca, kita harusnya pembukaan itu di pagi hari. Tapi karena apa namanya kita punya strategi baru gitu ya, makanya alhamdulillah pembukaan kita laksanakan di sore hari dan berjalan dengan sukses gitu ya. Jadi apa namanya jadi kendala itu pasti ada gitu ya, tapi kita harus menyiapkan
strategi agar kendala itu bisa teratasi dengan baik gitu Mas Salman. Berarti aman ya ketika Alhamdulillah, ada kendala. alhamdulillah aman, sukses walaupun hujan. Apa kita punya plan B, plan C, plan D mungkin gitu untuk biar acara selalu terlaksana dengan baik, dengan lancar gitu Mas. Gitu. Oke, baik pemirsa, banyak sekali ya yang harus kita obrolkan dan seru banget nih obrolannya gitu. Tapi kita harus jeda dulu nih teman-teman. Nah, nantikan percakapan kita yang selanjutnya akan lebih seru di segmen berikutnya. Bersama Prodi KPI, bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke pemirsa, masih bersama saya di Bincang Pagi. Pasti happy bersama Prodi KPI. Kita masih bersama Bapak Tristan yang keren ini. Tadi kan udah dijelasin ya Pak tentang bagaimana Satulan ini berjalan gitu. Iya. Tentang awal mulanya juga digagas Satulan. Nah, ada nggak sih yang ngebedain Satulan ini tahun ini sama tahun sebelumnya? Oh, oke. Mas Salman, terima kasih pertanyaannya. Oke. Pasti ada ya, karena emang tiap tahun Satulan pasti ingin berproses lebih baik lagi dan lebih besar lagi.
Terbukti tahun ini 1 bulan ada 62 peserta pameran. Sebelumnya hampir 30-an peserta, sekarang hampir ada 62 peserta pameran dan juga diikuti oleh peserta yang lain yaitu HMPS. Jadi karya yang ditampilkan lebih banyak lagi. Jadi secara kuantitas yang membedakan acara 1 bulan pada tahun ini itu lebih banyak gitu ya. Dan juga kuantitas ya, dalam artian pesertanya itu juga lebih besar gitu ya. Makanya ini yang membedakan dari 1 bulan sebelumnya gitu Mas Salman. Untuk para pengunjung pada 1 bulan ini ramai nggak Pak? Alhamdulillah selama 3 hari itu ramai terus ya, dari hari pertama sampai hari ketiga dan setiap stand banyak sekali yang mengunjungi. Ya, saya melihat sudah keliling ke stand dan saya memang standby gitu kan. Dalam artian berarti promosi kita selama ini berjalan gitu ya. Jadi promosi kita hampir 2 bulan di baliho-baliho di Jepara, medsos kita, Instagram, TikTok. Alhamdulillah juga kemarin kita promosi kita 1 bulan di TikTok juga FYP. Jadi memang banyak sekali yang sudah melihat dan terbukti promosi itu terjawab di hari H ya. Jadi memang pesertanya banyak sekali, banyak teman-teman dari SMA, dari siswa SMK gitu memang datang ke acara di 1 bulan tahun ini gitu Mas Salman. Dan yang mempromosikannya juga jago ya, bikin ini ya gitu. Jadi orang-orang gitu. Alhamdulillah semua panitia kita emang briefing secara profesional. Nanti ada si dokumentasi sendiri gitu ya. Ada si berhubungan dengan media sendiri, ada yang humas berjalan gitu yang menghubungi ketua DPRD, alhamdulillah membuat feedback yang baik ya. Terus ketua DPRD memberikan ucapan selamat gitu ya, menghubungi anggota DPR RI gitu ya. Terus menghubungi Pak Bupati gitu ya. Jadi emang semua berjalan dengan baik. Terus si perlengkapan itu semua berjalan dengan baik gitu kan. Membuat gapura, menyiapkan tenda-tenda gitu ya, menyiapkan perlengkapan pameran, umbul-umbul. Dan alhamdulillah tim itu emang sudah profesional ya sampai sehingga acara bisa berjalan dengan lancar gitu Mas Salman. Oke. Menurut Bapak ini pameran ini sejauh apa sih memberikan impact terhadap pengembangan kreativitas atau kepercayaan diri mahasiswa gitu? Pasti dampak atau impactnya pasti sangat besar ya terhadap mahasiswa ya, apalagi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang baru gitu ya. Karena dengan adanya pameran ini mahasiswa banyak sekali insight ya, wawasan mengenai keilmuan DKV gitu kan. Ada mahasiswa kami yang suka ilustrasi, dia bisa lihat karya-karya ilustrasi gitu ya yang dibuat oleh peserta pameran. Ternyata karena memang peserta pameran pameran tugas akhir itu adalah peserta yang sudah dia meneliti Mas, dari objek perancangannya di awal gitu ya, di objek penelitiannya, permasalahannya apa. Karena DKV itu sebenarnya adalah problem solving ya. Tadi karya itu memecahkan masalah gitu ya. Jadi emang proses konsepnya itu ada. Metode yang digunakan apa, metode desainnya apa, konsep perancangannya apa, terus strategi kreatif yang digunakan itu untuk membuat karya itu seperti apa. Dan karya pameran yang dipajang di Satuan itu sebenarnya adalah hasilnya saja. Kalau dilihat prosesnya itu lama sekali. Hampir mungkin minimal itu 6 bulan ya dalam membuat karya itu gitu. Minimal 6 bulan gitu Mas. Jadi memang memberikan dampak yang bagus yang signifikan terhadap mahasiswa atau mungkin masyarakat ya dengan adanya pameran itu gitu Mas Salman. Berarti memang teman-teman mahasiswa ini berusaha keras ya selama 6 bulan untuk iya karena emang harus ya, karena itu berhubungan dengan juga kelulusannya juga gitu ya. Jadi emang kita juga sukses, alhamdulillah peserta pameran kemarin hampir 30% itu lulus tepat waktu semuanya. 4 tahun kuliah di sini, jadi emang kita harus push dari prodi strateginya. Jadi yang kemarin ikut ya kebanyakan angkatan 2021 gitu ya. Jadi emang tahun ini pas 4 tahun mereka bisa lulus tepat waktu gitu. Itu strategi kami yang di prodi gitu Mas. Untuk teman-teman yang lulus tahun ini, angkatan ini berapa orang Pak? Yang lulus tahun ini, yang wisuda ini atau yang 1 bulan? Yang 1 bulan Pak. 1 bulan berarti hampir 62 mahasiswa nanti yang nanti insya Allah wisuda di bulan November gitu ya. Jadi memang besar sekali pertama kali pameran ini DKV meluluskan segitu banyak mahasiswa gitu ya. 62 mahasiswa, mungkin bisa tambah lagi nanti kalau memang ada ujian di bulan Agustus gitu Mas Salman. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Siap. Apa langkah-langkah prodi dalam mendampingi mahasiswa dari tahap ide hingga
hingga karya yang siap dipamerkan gitu ya. Oke, prodi di kafe mungkin apa namanya beda gitu ya, karena emang kita mulai dari tahap awal ya, dari tahap apa namanya penemuan ide itu memang kita mendampingi, kita bagi ke semua pembimbing ya. Di DKV ada pembimbing-pembimbingnya, pembimbing 1, pembimbing 2 gitu ya. Jadi emang karya itu memang didampingi dari awal tahap apa namanya penemuan masalah gitu kan. Terus setelah itu masalahnya diapakan gitu ya, dengan karya apa menyelesaikan gitu ya. Apakah karya ilustrasi, karya audiovisual, karya animasi, itu semua harus ada alasannya dan harus ilmiah gitu Mas. Jadi memang kami mendampingi dari awal mahasiswa itu apa namanya melakukan penelitian, akhirnya terus tahap ke konsep perancangan, tahap ke mahasiswa itu memilih media yang digunakan seperti apa gitu kan, sampai ke outcome, dampak yang apa namanya dampak yang apa namanya yang digunakan ya, atau mungkin dampak yang tertuju pada objek perancangannya itu apakah berdampak apa tidak gitu. Jadi emang di mahasiswa itu harus sampai ke sana. Jadi kita melakukan tes ya, mungkin banyak kan kita pakai metode design thinking sampai tes apakah karya ini memang benar-benar bisa berdampak apa tidak gitu Mas Salman. Berarti bukan hanya mahasiswa DKV ini bukan hanya yang jago gambar terus ikut prodi DKV juga, tapi Enggak. ada itu ya. Iya, jadi kebanyakan kan apa namanya DKV disangka gitu ya, dikira yang prodi DKV harus pintar gambar. Ternyata DKV itu enggak hanya itu saja. Ya, harus pintar copywritingnya, ya kan, harus pintar konsepnya. Yang membedakan kita sama mungkin anak SMK, mungkin multimedia atau di prodi DKV itu seperti itu. Jadi memang harus kuat di konsepnya dan harus ilmiah Mas gitu. Dan harus original terutama ini. Jadi semuanya harus original. Kalau memang buat karya audiovisual, film itu ya emang soundnya harus original, konsepnya harus original, harus gambarnya harus original buat sendiri gitu. Berarti sangat tidak disarankan plagiarisme. Oh iya pasti. Kita sangat anti plagiarisme Mas gitu kan. Jadi semua karya kami ya di DKV itu original karena memang dari awal proses sketsa sampai digitalisasi itu ada prosesnya dan sudah apa namanya dituliskan mahasiswa di apa namanya di tahap penulisan gitu ya, di konsep itu. Buat Bapak nih, apa tindak lanjut terhadap karya potensial, misalnya kayak dipromosikan ke mitra industri atau pameran eksternal gitu, atau mungkin diikutkan lomba juga? Oh iya, untuk beberapa karya emang banyak sekali sudah malah dipakai di objek perancangannya ya, industri ya. Contohnya seperti apa namanya kemarin ada yang membuat perancangan desain kemasan ya dengan teknologi augmented reality gitu ya. Jadi itu sudah apa namanya dipakai di objek perancangannya ya kan, dipakai untuk nanti membuat desain kemasan yang baru yang dibuat oleh mahasiswa di kafe, dan apa yang dibuat mahasiswa itu jadi apa namanya pemicu ya UMKM lain untuk mungkin membuat desain kemasan seperti itu Mas. Jadi emang sebenarnya di DKV itu masalah kekaryaan itu emang impact apa dampaknya sangat besar gitu ya. Dalam hal satu desain saja bisa dicetak beribu-ribu ya dan dipakai oleh UMKM, itu baru bicara masalah desain kemasan gitu ya. Itu mitra industri seperti UMKM itu bisa memakai gitu ya. Apalagi objek perancangannya, penelitiannya itu ya. Ada mahasiswa kami yang membuat penelitian di sekolah gitu ya, di SD, membuat media edukatif kreatif ya berhubungan dengan pembelajaran agar mahasiswa itu bisa paham terhadap materi yang diberikan oleh guru gitu ya. Ada yang mahasiswa kami yang membuat apa namanya iklan layanan masyarakat ya di dinas seperti dinas DLH, gimana caranya bisa apa namanya masyarakat Jepara itu membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi bermitra dengan dinas, industri itu sudah kami lakukan gitu ya. Dari artian untuk yang tahap selanjutnya setelah ini mahasiswa mungkin akan apa namanya bertemu pada mitra itu, kemudian menawarkan hasil TA-nya gitu ya, karena itu sudah milik mahasiswa secara hak cipta gitu ya. Jadi kami prodi pasti mensupport ya, mensupport mahasiswa itu agar memang dipakai karyanya gitu Mas. Berarti memang bukan hanya untuk pembuatan karya juga, tapi untuk dipublikasikan dan apa ya untuk nyari channel juga. Iya ya? pasti, iya nyari channel. Jadi memang apalagi media-media pendukung di DKV itu sangat banyak gitu ya. Dalam artian kita memanfaatkan media sosial gitu ya. Kita memanfaatkan media apa namanya media lini atas, lini bawah gitu ya. Jadi memang kita memanfaatkan semua media. Jadi memang nanti agar mitra itu biar paham ya terhadap konsep karya yang kita buat gitu Mas Salman. Gitu.
banyak sekali ya pertanyaannya ini. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan yang hangat ini pada segmen yang ketiga. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi Mas Cepi bersama Rodi KKPI. Makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKP. KKP itu Kali Kita Bersih. Bincang Pagi bersama Prodi KPI. Bincang Pagi terasa sangat berarti. Bincang Pagi sambil minum kopi.
masih bersama saya Salman di Bincang Pagi. Pagi-pagi masih happy bersama Prodi KPI. Masih bersama narasumber yang sama ya. Dan tadi kan sudah menjelaskan sedikit banyak tentang event Satulan All Star ini, bagaimana Satulan ini digagas gitu, dan apa aja gitu yang mesti harus dipersiapkan gitu ya pada Satulan ini. Nah, apakah selain apa yang harus dipersiapkan, tantangan apa aja sih kayak yang sudah dihadapi dalam penyelenggaraan pameran semacam ini, Bapak? Oh, tantangannya mungkin apa ya? Emang mungkin terkait perizinan gitu ya. Perizinan alhamdulillah kita semuanya dimudahkan gitu Mas ya. Terus terkait perizinan karena kita menggunakan pertama kali lapangan di depan FKD ini ya, lapangan baru gitu ya. Perdana, terus kita gunakan alhamdulillah dari pihak Yayasan Yaptino Jepara mengizinkan dengan baik gitu kan, lapangan ini digunakan oleh Satulan gitu ya. Terus tantangan yang lain mungkin apa ya, kemarin memang kita fokus mungkin di anggaran gitu ya, karena memang anggaran sangat besar sekali ya terhadap pelaksanaan Satulan ini gitu kan, karena memang kita pengen membuat sebuah event yang benar-benar berdampak ya, khususnya buat nama Unisnu semakin melejit gitu ya. Yang prodi DKV juga pengennya juga semakin melejit ya. Jadi memang mungkin dengan alhamdulillah kita support oleh sponsor yang bisa mensupport acara Satulan yang kemarin gitu ya, alhamdulillah bisa tercukupi dengan baik gitu Mas Salman. Berarti nggak ada setelah event ini nggak ada yang tertinggal gitu ya, nggak ada yang harus diselesaikan lagi gitu. Oh alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai, sukses, clear semuanya gitu. Nggak ada kendala lain. Nggak ada kendala lain gitu ya, karena mungkin kendalanya memang berhubungan dengan kepanitiaan ya, SDM ya, dia memang panitia yang di Satulan benar-benar mahasiswa emang benar-benar yang punya kerja keras, etos yang tinggi gitu ya, karena emang tiap hari kita rapat, koordinasi ya kan, kayak dokumentasi gitu kan, itu dokumentasi tiap hari harus keliling gitu ya, harus memberikan sebuah informasi yang baik mengenai Satulan. Terus media sosial gitu, kita membuat feed IG, membuat TikTok, membuat reels ya di Instagram ya, gitu-gitu. Memang benar-benar harus solid ya. Jadi mungkin kendalanya ya nanti berhubungan dengan SDM ya, mungkin yang kita akan antisipasi, mungkin tahun depan mungkin kita akan sediakan, mungkin akan briefing persiapannya lebih lama agar kendala-kendala yang ada tadi itu sudah bisa kita minimalisir gitu Mas Salman. Berarti kepanitiaannya ini dari lintas semester ya? Iya betul sekali, lintas semester, dari semester 2, semester 5, semester 6, semester 4 semuanya. Jadi memang sampai ketua panitianya adalah peserta Satulan sendiri gitu ya. Jadi memang peserta Satulan juga jadi panitia juga ada, karena emang benar-benar luar biasa ini acara ini gitu Mas Salman. Berarti hanya dari prodi DKV ya? Ya, dari prodi DKV saja. Panitiaan dari lain gitu? Tidak. Kami hanya bermitra seperti KPI, bermitra gitu ya. Terus prodi desain produk di FKD juga kami bermitra untuk hal-hal strategis sih. Kemarin alhamdulillah dari KPI juga menyiarkan secara langsung ya acara kami gitu. Kita bermitra, tapi memang semuanya dari DKV sendiri gitu Mas Salman. Setelah event Satulan All Star ini kan pastinya membekas ya, dan ada nggak sih yang harus dievaluasi gitu pada Satulan tahun berikutnya gitu? Pasti kalau evaluasi pasti ada Mas ya. Tiap kegiatan pasti ada evaluasinya ya. Berhubungan dengan tadi yang saya katakan tadi, kepanitiaan gitu ya. Berhubungan dengan nanti yang kita undang untuk tahun depan siapa gitu kan. Apakah kemarin UMKM yang bermitra dengan Satulan itu apakah sudah cukup atau masih banyak yang ingin ikut gitu ya. Setelah kita sebar kayak UMKM itu banyak sekali yang ingin ikut ya terhadap acara ini gitu ya. Terus mungkin kita akan gandeng lagi tahun depan mungkin mitra-mitra industri ya, seperti mungkin Mebel di Jepara atau mungkin prodi lain gitu ya. Prodi lain untuk bisa berpartisipasi terhadap acara Satulan ini ya, karena emang brand Satulan itu
sudah dikenal itu ya, kayak acara tahunannya Prodi DKV di Unisnu gitu. Jadi emang benar untuk evaluasi pasti ada gitu ya. Nanti seperti itu, Mas. Untuk UMKM yang ikut gabung pada Satulan ini apa aja, Pak? Kemarin macam-macam. Jadi emang kita batasi, tapi UMKM yang ikut kemarin UMKM yang beda-beda gitu ya, jualannya gitu ya, kayak UMKM kopi, terus ada yang jajan-jajan gitu ya. Ada yang UMKM berhubungan dengan kemarin apa namanya baju gitu-gitu. Jadi emang ada 13-an UMKM yang ikut berpartisipasi. Karena kita mau mengundang banyak karena emang tempatnya emang terbatas gitu ya. Mungkin kalau nanti sudah selesai pembangunannya yang sebelah utara, mungkin sisi yang bawah lapangan itu kita sediakan banyak UMKM untuk tahun depan. Gitu, Mas. Gitu. Untuk planning tahun mendatang ini udah tergambar apa belum, Pak? Satulan tahun depan akan dibuat lebih meriah atau gimana? Oh, planning tahun depan pasti, Mas. Ya, seperti tahun ini itu sebenarnya kan planning tahun yang lalu juga gitu ya. Kita pindah ya karena emang dulu kita di DKV itu tergabung dalam prodi Sains dan Teknologi. Sekarang kita tergabung dalam fakultas baru, Fakultas Komunikasi dan Desain gitu ya. Jadi emang untuk planning tahun ini itu emang tahun yang lalu gitu ya. Dan untuk tahun depan pasti kita akan ciptakan sebuah acara satuan yang lebih meriah lagi. Mungkin secara kuantitas mungkin akan lebih banyak. Terus pengisi-pengisi acara itu juga lebih banyak ya. Kemarin alhamdulillah kita juga ada pengisi acara dari UKM Benta gitu ya untuk mengisi acara satu bulan gitu ya. Mungkin nanti pengisi acara juga kita akan libatkan UKM-UKM yang ada di Unisnu gitu untuk bisa terlibat dalam acara satu bulan ini gitu ya. Terus acaranya gitu kan, mungkin kita akan melibatkan mitra-mitra industri gitu ya. Mungkin pamerannya mungkin akan lebih lebih lama, mungkin kalau ini 3 hari, mungkin nanti 4 hari gitu ya. Ada workshopnya, mungkin ada seminarnya juga di situ, ada pelatihannya juga. Jadi kalau nanti tahun ini kan tidak ada, nanti yang tahun depan mungkin ada lomba-lomba juga gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak dinikmati oleh masyarakat luas gitu, Mas Salman. Berarti Satulan yang tahun ini masih transisi ya dari perpindahan fakultas gitu. Betul, tapi alhamdulillah tidak kalah sukses ya Satulan sebelumnya. Sebelumnya juga sukses di di Fakultas Saintek gitu ya. Alhamdulillah ini kita bisa membuktikan bahwa perpindahan fakultas tidak menjadi sebuah hambatan ya bagi Prodi DKV menyelenggarakan Satulan tahun ini gitu, Mas Salman. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk mahasiswa DKV ini dalam mensukseskan Satulan dan juga pesan untuk masyarakat serta calon mahasiswa yang ingin gabung ke DKV gitu, serta mitra industri terkait perkembangan dunia desain di kampus Unisnu? Oke, harapannya bagi mahasiswa ya tetap berkarya karena memang seperti yang saya sampaikan juga kemarin gitu ya, bahwa karya itu harus bermanfaat, berdampak bagi masyarakat gitu ya. Jadi memang kalau mahasiswa DKV harapannya tetap berkarya secara kreatif gitu ya, buat karyamu lebih bermakna gitu ya, bisa berdampak gitu ya, bisa punya manfaat bagi masyarakat luas gitu ya. Jadi harapannya untuk kami di Prodi DKV, bagi calon-calon mahasiswa juga, ya Prodi DKV sebenarnya adalah problem solving ya, memecah masalah ya yang ada dalam masyarakat, perusahaan gitu ya, atau mungkin objek-objek yang lain gitu ya. Karena kita merancang sebuah media desain komunikasi visual untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau solusi bagi mungkin promosinya atau solusi bagi usahanya gitu agar bisa lebih banyak dikenal di masyarakat luas. Gitu, Mas Salman. Mungkin Bapak mau promosi program studi DKV, Bapak. Oke. Bagi calon-calon mahasiswa DKV, orang tua mahasiswa, jangan ragu masuk ke Prodi Desain Komunikasi Visual di Fakultas Komunikasi dan Desain gitu ya. Kami di sini ingin menciptakan sebuah SDM yang unggul berhubungan dengan desainer, berhubungan dengan ilustrator gitu ya, fotografer gitu ya, yang unggul atau mungkin berhubungan dengan teknologi di bidang media. Jadi jangan ragu masuk DKV, tetap semangat ya, DKV. Terima kasih Mas Salman atas waktunya ya. Terima kasih. Oke.
Baik sekali, inspiratif sekali ya teman-teman. Ternyata cerita di balik megahnya Satulan All Star ini, dan mulai dari perancangannya, perencanaan pembuatannya ini ternyata memakan waktu yang lama ya, dan menghabiskan banyak tenaga sampai kurang tidur juga para Iya, panitianya. betul sekali Mas Salman. Tapi akhirnya ya berhasil lah terlaksana, sukses eventnya, keren Alhamdulillah. banget. Apalagi malam inaugurasinya keren. Datang Mas? Datang Oh saya. iya, festival jadul ya. Iya, Wah, festival jadul itu Iya. seru banget itu. Oke. Saya tuh aslinya masih banyak yang harus diobrolkan, Loh, Pak. siap Mas Tapi Salman. karena sayangnya waktu kita terbatas, Pak, jadi kayak mungkin bisa kita obrolkan lagi ya Oh, siap, di siap. lain siap. waktu gitu. Ya, di sini saya mengucapkan terima kasih pada KPI TV yang sudah meliput ya acara proses ya di balik layar Satulan All Star gitu ya. Semoga juga KPI TV gitu kan Mas Salman juga semakin sukses gitu. Amin. Oke. Baik pemirsa, senang sekali saya bisa menemani pemirsa pada perbincangan kali ini. Nantikan juga obrolan seru di pertemuan berikutnya yang tentunya dengan tamu yang spesial juga. Saya Salman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.